Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Icu Trisnawati dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 11. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai konflik interpersonal. Kalian tahu nggak sih apa itu konflik interpersonal? Konflik interpersonal ternyata memiliki arti yang sangat luas loh. Konflik interpersonal adalah perseteruan antara dua orang atau lebih. Meski tidak selalu menimbulkan dampak yang serius, namun tetap penting bagi kita semua untuk memahami mengenai jenis-jenis konflik interpersonal serta cara menyelesaikannya dengan benar dan baik-baik. Sebelum ada konflik, pasti ada penyebab. Apa saja sih penyebab dari konflik interpersonal? Penyebab dari konflik interpersonal yang pertama ada perbedaan individu. Kita semua memiliki perbedaan individu pastinya dan tidak bisa disamaratakan. Untuk yang kedua terdapat perbedaan budaya. Mungkin terdapat perbedaan budaya seperti contoh di Jawa dan di Sulawesi. Mungkin di Sulawesi terdapat budaya yang di Jawa tidak punya dan di sana menganggap biasa saja, namun orang Jawa menganggap seperti aneh atau bagaimana. Namun kita tidak boleh seperti itu, karena itu semua sebuah keragaman budaya yang harus kita lestarikan dan tidak boleh diolok-olokkan. Untuk yang ketiga, perubahan sosial. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan, dan terkadang perbedaan kepentingan itulah yang membuat dan memicu konflik itu terjadi. Konflik interpersonal juga memiliki dampak loh. Kalian pasti pernah menemui dan pernah merasakan memiliki konflik. Apabila kita semua memiliki konflik, pasti hati kita tidak tenang. Padahal di saat kita sedang berkonflik, kita tidak memikirkan dampaknya. Jadi apa saja sih dampak dari konflik interpersonal? Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kita dapat lebih mendewasakan diri. Karena apabila kita sedang terlibat pada sebuah konflik, maka kita akan lebih berpikir secara luas bagaimana sih cara menyelesaikannya. Jadi membuat diri kita lebih berpikir secara dewasa begitu. Untuk yang kedua, dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Dengan adanya konflik, maka kita akan bersama-sama mencari jalan solusi bagaimana sih cara mengatasi konflik ini agar cepat berakhir begitu. Untuk yang ketiga, dapat menimbulkan tahan uji pada mental kita atas konflik atau sebuah tantangan yang lainnya, sehingga di saat nantinya akan ada konflik lagi, mental kita semua akan sudah siap karena sudah dipersiapkan dari konflik-konflik sebelumnya. Yang keempat, yaitu dapat memperjelas norma-norma dan tujuan kelompok tersebut. Itulah beberapa dampak positif dari konflik interpersonal. Berikutnya, terdapat dampak negatif dari konflik interpersonal. Apa aja sih dampak negatif dari konflik interpersonal? Dampak yang pertama yaitu dapat meretakan kesatuan kelompok. Dengan adanya masalah atau konflik, maka terkadang bisa terjadi perpecahan antar anggota kelompok tersebut. Yang kedua, dapat mengganggu kepribadian seorang individu, bahkan terkadang sampai terkena mentalnya. Wah, jangan sampai ya itu ya. Yang ketiga, dapat menimbulkan kekuasaan pada individu tertentu. Itulah beberapa dampak negatif dari konflik interpersonal. Selanjutnya, terdapat contoh konflik interpersonal. Yang pertama, ketika di sebuah organisasi terdapat siswa A dan B. Siswa A dan B ini memiliki masalah pribadi. Namun, ketika di organisasi, misalnya secara tiba-tiba mereka dua-duanya ini menjadi sekretaris, mereka tidak akur dan mereka tidak ingat bahwa ini di sebuah organisasi. Seharusnya mereka jangan
membawa-bawa masalah pribadi mereka ke dalam organisasi tersebut. Dan mereka harus mengesampingkan ego dan harus fokus kepada tujuan di organisasi tersebut itu. Namun keduanya tidak ada yang mau mengalah untuk agar lebih baik lagi begitu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi penyelesaiannya pada masalah ini disebut dalam konflik interpersonal disebut ego konflik. Ego konflik yaitu kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, maka sebaiknya mereka harus saling ingat dan mengetahui apa sih dampak yang akan terjadi ketika terus-menerus seperti itu. Sebaiknya di antara mereka ada yang mengajak untuk bermusyawarah, membicarakan masalah tersebut secara baik-baik agar masalah tidak terlarut-larut terlalu lama. Untuk contoh selanjutnya yaitu di sebuah sekolah terdapat tim basket yang akan lomba keluar kota. Maka dari itu, anggota tim basket semuanya melakukan latihan rutin agar hasilnya nanti maksimal. Namun terdapat satu kapten basket yang memandang rendah dan merasa tidak percaya kalau mereka akan mencetak poin banyak di saat lomba nanti. Setelah sedang berlangsungnya lomba, kapten basket ini berusaha menyelesaikan semuanya dengan diri sendiri. Dengan itulah maka anggota tim yang lain menjadi marah dan muncullah sebuah perselisihan. Untuk penyelesaian pada konflik ini yaitu pada masalah ini disebut konflik trust konflik, yaitu ketidakpercayaan antara satu sama lain. Seharusnya kapten basket ini jangan langsung memandang rendah. Kita harus melihat dulu apakah mereka sanggup atau tidak dan berusaha percaya serta mengesampingkan ego dan fokus pada tujuan bersama. Itulah beberapa contoh yang ada pada konflik interpersonal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.